Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam acara Ngopi Pagi, Ngobrol Happy. Berbagi informasi kali ini bersama saya Ika Dewi yang semoga Anda pemirsa semua di rumah dalam kondisi yang sehat, segar, dan bersemangat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ngopi Pagi kali ini sangat istimewa karena kita akan ngobrol santai dengan Bapak Bupati kita yang baru, Bapak Abdul Halim Muslih. Di samping saya sudah ada beliau, Bapak Abdul Halim Muslih. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ika. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik saja, sehat. Sehat, ya. Semangat. Semangat. Iya. Saya membaca profil Pak Halim itu, Bapak sebagai santri dan lahirnya dulu. Pak Halim lahir di Rembang. Iya. Iya. Bapak tinggal di Bantul itu dari mulai Saya kecil atau? tinggal di Bantul menjelang saya ikut UMPTN. UMPTN. UMPTN itu ujian masuk perguruan tinggi negeri di UGM tahun 92. Oh, mahasiswa Kota Jogja ini ternyata. Iya. Saya pernah ngekos di Kota Jogja. Untuk sekitar 2 tahun. Waktu itu saya diterima di UGM di Fakultas Ekonomi angkatan 92. Nah, sejak saat itulah saya mengenal Jogja, mengenal Bantul, sampai akhirnya saya tinggal di Bantul. Oh, iya. Itu kalau saya ceritakan bisa 1 minggu. Berarti pernah menjadi anak kos juga ya, Iya, Pak, pernah jadi anak kos. Kemudian setelah ngekos saya nyantri di pesantren Al-Mahali di Brajan Wonokromo, Pleret, Bantul. Ya. Jadi lahir di Rembang, tapi sekolahnya di Jogja atau di Bantulnya baru di kuliahnya. SMP, SMA atau MTS dan MA-nya di Rembang. Di Rembang, oke. Berarti kuliahnya di Jogja, lalu nyantrinya di Wonokromo, ya di Brajan Wonokromo, Pleret. Ya. Bisa diceritain nggak, Pak, waktu menjadi santri? Apa hal-hal yang nggak bisa Pak Halim lupain sewaktu menjadi santri di situ? Ya, menjadi santri itu kenangannya paling banyak itu ya sama kiai dan teman-teman santri, sesama santri. Bagaimana 24 jam itu berinteraksi dengan mereka mulai subuh sampai subuh lagi, dan hidup bersama dalam suasana yang serba senang. Ya, karena lingkungan pesantren itu kan lingkungan yang penuh dengan kebersamaan, tidak ada strata, tidak ada eselon, semuanya sama gitu ya. Sehingga ya asik-asik saja di pesantren itu. Gitu. Bapak terus tertarik di dunia politik itu dari apa, Pak, ya, awalnya? Itu ada kisah yang cukup unik di situ. Jadi tahun 98 itu NU ya, Nahdlatul Ulama itu mendirikan partai namanya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jadi sudah aktif di organisasi. Ya, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Nah, NU di Bantul saat itu sedang mencari anak-anak muda, ya, anak-anak muda NU yang dimungkinkan bisa turut memperkuat struktur kepengurusan di partai ini gitu. Nah, terjaringlah saya gitu. Dan saat itu saya diminta untuk membantu posisi di wakil sekretaris untuk membantu kepengurusan Dewan Tanfid. Itu sekitar tahun 98. Ya, setelah saya cukup lama berada di Bantul dan mengikuti aktivitas masyarakat Bantul, utamanya aktivitas para kiai, para ulama yang ada di Bantul. Gitu. Oh iya, berarti Bapak sudah aktif di organisasi itu sudah dari muda gitu ya, Pak? Iya, saya pernah menjadi pengurus IPNU,
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, kemudian Gerakan Pemuda Ansor, kemudian NU juga pernah menjadi pengurus NU, lalu pengurus PKB. Jadi sejak muda saya cukup aktif di organisasi. Saya belum dijawab nih Pak, ketertarikan itu dari mana? Ketertarikan ke dunia politik Pak Halim itu karena apa? Ketertarikannya pertama karena panggilan gitu ya. Panggilan orang tua ini para kiai yang saat itu membutuhkan dukungan anak-anak muda. Nah, saya terjaring. Nah, karena didhawuhi kiai ya saya tidak bisa menolak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi saya politik itu asik. Karena karena politik itu sejatinya bagaimana memanfaatkan sumber daya ini untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Itulah politik. Artinya bagaimana caranya kita ini mendayagunakan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang lain, ini untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran seluruh warga. Itu politik menurut keyakinan saya, sehingga saya tertarik masuk itu karena itu. Berarti dengan dari dorongan dan dukungan juga di lingkungan Bapak Halim ya. Karena mungkin boleh tahu kalau Bapak orang tua atau mungkin dari lingkungan yang lingkungan, organisasi, kawan-kawan itu mendorong saya untuk masuk ke dunia politik. Di samping itu saya juga sejak lama ada ketertarikan pada dunia politik. Terlebih kalau kita membaca sejarah perjuangan bangsa mulai zaman sebelum Pak Karno sampai Pak Karno, bagaimana kita merebut kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda, itu kan politik juga. Itu sejarah itu menginspirasi saya gitu. Oh begitu. Jadi politik itu sesungguhnya sesuatu yang mulia, yang baik gitu. Nah, perkara orang mengesankan politik itu tidak baik, buruk atau kotor, itu karena pertama mungkin dipengaruhi oleh beberapa aktor politik yang memang tidak baik, tidak punya rekam jejak yang bagus gitu. Akhirnya masyarakat itu ngebiah-uyah gitu, politik itu buruk. Padahal politik itu baik. Kalau tanpa politik bagaimana kita menata bangsa, menata masyarakat gitu. Jadi Pak Halim juga menekankan ini politik itu asik. Politik itu asik, ya. Asik, dan kalau diniati dengan niat yang mulia, dia menjadi satu kegiatan yang baik, yang mulia, yang bisa mendorong tercapainya cita-cita kemakmuran bersama. Itu politik gitu. Ada nggak Pak pernah cerita-cerita lucu juga terkait politik itu yang Bapak mesam-mesem sendiri gitu loh, karena ini kok bisa kayak gini tuh, ada nggak Pak? Ya banyak, umumnya karena kesalahpahaman kesalahpahaman atau orang menduga bahwa yang saya lakukan ini keluar dari rel, atau yang saya lakukan ini sesuatu yang yang tidak seharusnya saya lakukan gitu. Saya melakukan itu dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, tetapi boleh jadi orang itu memberikan penilaian yang berbeda, dan itu biasa saja dalam politik itu. Sehingga ya kita respon dengan mesam-mesem saja gitu ya. Nggak usah pakai sepaneng ya Pak, mesem, senyumin aja gitu ya Pak. Ya, oke. Ini ngobrolan kita udah berat nih, pagi-pagi sudah berat. Kalau dengan Pak Halim itu berat, padahal saya tadi pinginnya santai aja ya Pak ya. Ternyata ini ilmu yang saya dapat berat. Politik itu asik. Kita lanjutkan lagi ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi di Ngopi Pagi.